Gua nganggapnya emang sakti ini orang. Gua nganggapnya sakti. Ada satu masa di mana dia bisa ngelihat anak-anak muridnya dari jauh. Gue cuman belajar kayak kuda-kuda, sampai belajar nonjok gitu 9 bulan. Sisanya cuman hal-hal gitu semua, hal-hal mistis itu. Semua hal-hal yang udah masuk ke badan gue gitu kan, ini masih nempel ya sih. Nah, cobalah tuh anaknya kan, nggak pakai ancang-ancang lagi, langsung pak. Itu udah kayak besi atau kayu gitu ya. Badan bro, buka baju gitu, buka baju cuma celana kolor doang pendek, ke badan gua. Gila. Gue inget banget nada-nada itu kayak bener kan bahasa-bahasa Indonesia zaman dulu, yang mana omongan tuh rada-rada tegas. Dan kalau katanya guru gue itu, dia Soekarno itu masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randy Mulya, dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dari orang-orang yang datang ke Narasi Misteri. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengklik video ini, karena klik kalian sangat bermanfaat untuk channel ini biar terus berkembang. Semoga kalian semua sehat sentosa. Nah, kali ini gua sudah kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman menuntut sebuah ilmu lah, bisa dibilang gitu, menuntut ilmu. Langsung aja kita ngobrol sama narasumbernya. Halo Bang Reza. Halo Bang Sehat Randy. ya Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, sebelumnya kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang apa yang lo pernah jalanin nih. Iya. Boleh kasih sedikit kisi-kisi nggak sih? Apa yang lo jalanin itu buat teman-teman di rumah nih? Yang gue jalanin, sepengalaman gue soal hal-hal berbau mistis ya. Oke, pertama sih yang gue alamin itu, gue awalnya pengen niat belajar bela diri untuk menjaga diri gue lah, ya kan. Kalau sewaktu-waktu terjadi bahaya atau di mana keadaan mengancam, kan gue bisa membela diri gue sendiri gitu kan, dari ancaman tersebut. Tapi ketika gue pengen masuk satu tempat yang dimana katanya itu untuk mempelajari ilmu bela diri, tapi gue malah kecemplung dalam satu perguruan yang di sana belajar tentang ilmu-ilmu mistis. Aduh, tahan dulu ceritanya ya Bang. Nah, buat teman-teman, tonton terus video ini sampai habis buat yang mau dengerin tentang pengalaman apa yang Bang Reza alamin dan pernah jalanin nih. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri, atau kalian bisa email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri, karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagramnya Narasi Misteri. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Reza, boleh diceritain gak sih nih awal mula lo bisa ngedalemin ilmu ini nih? Itu gimana tuh? Jadi awalnya nih Bang ya, awalnya itu dari pertama kali gue masuk STM.
Ya, gue masuk STM itu tahun 2016, ya kan. Nah, namanya STM itu kan banyak ya hal-hal di jalan itu kita yang dicegat sama STM lain, yang apa namanya tawuran atau kakak-kakak kelas yang rese gitu kan. Nah, mulai dari situ gue berpikir kalau gue harus punya kemampuan buat belajar bela diri itu kan, biar gue bisa ngelawan lah mereka-mereka yang apa namanya so jago itu, ya kan. Nah, akhirnya mulai dari situ adalah nih temen gue yang dia punya guru yang katanya bisa ngajarin kita buat belajar bela diri, ya kan. Ya, gue dengar hal itu pasti mau dong ya kan, karena emang gue butuh itu gitu kan. Nah, diajaklah gue pertama kali ke tempatnya itu. Waktu itu hari Rabu kalau nggak salah, gue masih inget tuh hari Rabu. Nah, malamnya gue diajak kenalan sama gurunya ya kan. Nah, dari awal pertama gue masuk itu, padahal gue belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah dikasih tahu juga sama teman gue gimana, tapi si guru ini dia udah bisa ngebaca gue gimana masa lalu gue, leluhur gue gitu kan, sampai orang yang gue punya kakek katanya dia punya pegangan, ya kan. Lah di situ gue langsung wah hebat nih orang nih, ya kan, mungkin gue bisa belajar gitu kan dari dia. Nah, selama apa namanya proses perkenalan itu ya udahlah, dia awalnya cuma ceritain ya ini perguruan yang ngajarin untuk bela diri gitu kan awalnya gitu kan. Nah, tapi lama kelamaan sering berapa kali gue buat katanya latihan itu setiap hari Minggu, selalu ada proses-proses di mana menurut gue ini agak apa namanya kurang apa ya, kurang bukan bela diri gitu malahan gitu kan. Nah, karena dulu gue juga yang orangnya ambisi gitu kan, wah masuk STM nih kan, akhirnya temen gue ini katanya dia punya ilmu kebal gitu kan, STM gitu kan, masih zaman-zamannya tawuran gitu kan. Ya, gue berminat juga lah di situ kan, yang gurunya ini. Akhirnya selama gue menerima pembelajaran dari guru itu, nah dari situ gue mulai disuruh yang semedi gitu kan. Gue mulai disuruh makan sesuatu yang menurut gue ini agak ganjel gitu kan di hati gue. Sampai gue disuruh mandi kembang 7 rupa gitu kan, sampai gue disuruh apa namanya makan sesuatu yang agak-agak gimana gitu kan. Nah, awalnya itu ya udah gue ikutlah proses-prosesnya kan. Pada saat yang paling gue ingat pertama itu gue disuruh makan, katanya gue disuruh makan satu gabah kecil gitu, satu gabah kecil yang itu bisa bikin kita seakan-akan punya ilmu pendekar. Artinya ilmu pendekar itu ya kita mau dibacok kayak apa kek, mau disiram pakai air keras atau gimana kek gitu kan, katanya biar kuat gitu kan. Nah, cuman ya udahlah, namanya gue masih anak STM baru, wah boleh nih maksudnya kan, masih pikiran masih egonya masih tinggi gitu kan. Nah, tapi lama kelamaan mulailah gue disuruh beli menyan, disuruh apa namanya beli kembang 7 rupa, katanya disuruh mandi, ya kan, disuruh mandi kembang 7 rupa itu biar katanya auranya meningkat, terus apa namanya biar ilmunya tuh makin padat gitu kan. Ya nah setiap kali gue tanya, gue kan manggilnya om gitu ya, manggilnya om karena dibilang tua enggak juga, dibilang muda juga enggak, ya umur 40-an sampai 50-an.
Gue manggil om, ini buat apa sih gitu kan. Setiap kali gue tanya begitu dia selalu bilang, udah lu nggak perlu tahu, lu ikutin aja juga, ntar lu tahu sendiri gitu kan. Ya udah, gue di situ gue ikutin sampai ada satu ketika gue disuruh yang namanya itu semedi, kan. Semedinya itu di dalam satu ruangan kecil, tapi ruangan itu tuh ada banyak benda-benda pusaka gitu kan. Ada kayak foto-foto, gue nggak tahu sih itu foto apa, mungkin foto-foto zaman dulu gitu kan. Ada foto-foto macan segala macem. Nah, selama gue semedi itu, udahlah masuk gue sendiri itu kan. Dengan diajarin gerakannya dan harus berkonsentrasi sambil merem. Nah, gue pikir ya mungkin sekedar ya udah semedi aja. Oh, ternyata lebih dari itu. Gue ngalamin sesuatu hal yang ini bikin gue takut, karena sebelumnya gue nggak terlalu percaya sama hal-hal begitu ya, apalagi yang berbau mistis. Sampai kali itu gue semedi dengan posisi merem konsentrasi, justru gue malah ngeliat banyak hal-hal kayak pocong, modelan-modelan genderuwo, badannya hitam, gede, merah, sampai ada kuntilanak yang mukanya rata. Gue masih inget itu, saking itu gue nggak kuat. Padahal gue cuma disuruh 5 menit. Tapi gue di situ ngerasanya lama dan itu cuman makan waktu 2 menit doang. Itu pertama kalinya. Ya mungkin itu ujian buat gue pertama kali ya, buat biar bisa memasuki perguruan itu gitu kan. Nah, sampai dari situ ya udah berjalannya waktu ya kan. Terus ada satu di mana gue pernah disuruh, ya kan, dia bisa nih tahu kan, gue punya leluhur gue tinggalnya di Aceh dulu kan, katanya punya pegangan gitu kan, salah satu ulama lah ya kan. Lah gue aja yang dari anak emak gue nggak tahu ya kan. Gue tanya lah ya kan, gue tanya tuh ke emak gue sendiri kan pas udah tahu itu kan. Gue tanya, ternyata bener emang ada gitu kan, dulu cukup terkenal gitu di sana. Nah ada satu yang paling menurut gue aneh nih ya, ini bener-bener aneh. Dia nyuruh gue bilang gini, Ja, lu nanti kalau udah cukup umur, udah bisa nyari duit, lu ke Aceh. Lu ke Aceh, di makam kakek lu itu ada pegangan, tapi syaratnya satu, lu ngambilnya telanjang. Itu, lu ngambilnya telanjang. Gue nanya dong, Om, dalam artian telanjang nih gimana maksudnya gitu kan? Ya lu telanjang, lu nggak pakai apa-apa, tapi sebelum itu ya lu puasa. Nanti bakal gue kasih tahu, ada saatnya. Nah, di situ menurut gue, loh, kok begini gitu kan? Maksud gue dalam hati cuman, ya udahlah. Karena posisi gue waktu itu, udahlah namanya gue mah ngikut-ngikut aja, karena itu kan pikiran gue, gue juga belum pernah pulang kampung ke Aceh kan, dan gue nggak tahu kapan gue ke Aceh ya kan. Ya mulai dari situlah. Nah, mulai dari situ gue ngelihat banyak hal-hal yang mulai keresahan lah dalam diri gue gitu kan. Dari mulai ngelihat guru gue yang dia tuh bisa dimasukin oleh wujud-wujud yang lain, dalam artian dia bisa menjadi wadah di mana jin-jin itu bisa masuk. Nah itu, ini percaya nggak percaya ya, ini gue ngelihat sendiri. Waktu itu posisi gue lagi muter, terus ada lilin di tengah-tengah. Lilin di tengah-tengah, dan itu ngelakuinnya di sekolahan SD, yang emang udah cukup malam sih itu sebenarnya.
jam-jam 12-an. Di situ masuklah kan. Nah, yang gue kagetnya gitu kan, yang dimasukin tuh katanya Soekarno. Itu gue juga awal masih nggak percaya gitu kan, tapi dari cara bicaranya, dari cara ketegasannya, karena guru gue aja boro-boro ngomong kayak gitu, dia aja yang ngomongnya kayak orang Betawi tapi sompral aja gitu kan. Tiba-tiba langsung berubah banget gitu kan, dari gaya bicaranya, wibawanya, karena posisinya gelap gitu kan. Ya udah, dari situ ngomongnya itu kayak apa ya, gue agak lupa, tapi gue inget banget nada-nadanya itu kayak kan bahasa-bahasa Indonesia zaman dulu, yang mana omongan itu rada-rada tegas. Dan kalau katanya guru gue itu, dia Soekarno itu masih hidup, tapi di dunia itu namanya bukan Soekarno, namanya Sang Liang Agung. Sang Liang Agung. Iya, Sang Liang Agung. Nah, ya udahlah, itu padahal baru beberapa bulan gua masuk itu kan. Cuman gua masih nggak ngerasa ganjel kan, mungkin oh ya udah, karena dia dari awal bilangnya ini tuh ilmu putih gitu kan. Ini tuh ilmu putih, udah tenang aja, ini bukan musyrik gitu kan, lu tenang aja, yang penting lu ikutin aja alurnya gitu kan. Ya udahlah, gua ngikutin. Dan setiap kali gua tanya jawabnya itu, udah ntar juga lu tahu. Dan yang paling sering didoktrin ke gua nih sama anak-anak muridnya gitu kan, dia selalu bilang, udah kalau lu kecemplung jangan nanggung-nanggung, cemplung aja sekalian gitu kan. Wah, gua bilang ya agak-agak gimana sih gitu kan. Gue baru-baru bocah gitu kan, ya udahlah telan-telan aja gitu, mentah-mentah gitu kan. Sampai nggak lama dari itu gue dikasih minuman, gelasnya kayak gelas Loki itu kan, gelas Loki itu yang kecil itu kan, tapi itu di dalamnya kayak ada butiran warna putih gitu, yang katanya tuh emas putih. Gue nanya dong, ya kan, gue emang orangnya selalu penasaran, apaan sih gitu kan. Gue nanya, om ini apaan om? Itu namanya emas putih gitu kan. Kalau lu pada minum ini, aura lu bakalan meningkat gitu kan. Lu nyari cewek kek, deketin orang tua dari cewek lu kek, deketin siapa aja orang tuh gampang tertarik sama lu, gampang suka sama lu. Ibaratnya lu kayak udahlah enak aja gitu, enjoy, orang gampang seneng sama lu lebih populer lah gitu kan. Wah, gue ngeliat itu, wah gila, boleh nih kan. Ya udah, gue minum. Dan itu rasanya nggak ada rasa, cuman kayak garam, tapi dia nggak ada rasa. Garam kan asin, tapi ini nggak ada, cuman ngejegrek di sini gitu kan. Ya udah ditelan, efeknya sih nggak lama. Setelah dari berapa hari setelah itu ya udah gampang aja itu, gue kayak ngedeketin cewek. Ya elah, ibaratnya gue ajak ngobrol dikit, dia cerita tuh cewek gampang baper gitu kan. Gue ngobrol ini itu kayak gampang aja, gue bilang wah sakti nih kan. Nah gue makin semangat dong ya kan, selama gue di situ terus aja gitu. Nah tapi selama gue beberapa bulan, adalah kisaran gue udah 6 bulan. Selama gue 6 bulan itu, yang katanya ini perguruan bela diri, tapi gue belajar bela dirinya cuma beberapa kali. Dan hampir setiap minggu itu gue ngelakuin semedi. Setiap minggu? Waktunya beda-beda. Cuman kalau lagi di calling, misalnya dikabarin nih, dan itu setiap anak punya gilirannya masing-masing. Nggak semuanya sama. Biasanya gue kalau nggak hari Sabtu, hari Selasa. Itu dalam setiap minggu dengan gerakan yang sama. Nah udah, setiap kali semedi itu pasti selalu ditongolin hal-hal yang begituan. Bahkan yang tadinya cuman pocong, cuman kuntilanak, atau bentukannya gendro, itu sampai ada yang nggak ada bentuknya, sampai yang udah abstrak sih kalau bilang itu,
macem-macem gitu kan. Tapi yang sosok-sosok itu tuh dia nggak berani, nggak berani ngedeketin, cuman dia kayak mantau, kayak seakan-akan tuh gue kayak berusaha digangguin gitu loh. Nah, yang bikin seremnya itu awalnya ya cuman 3, tapi lama-lama tuh kayak datang. Kayak ibaratnya gue jadi apa ya? Jadi sesuatu nih atau lilin ya kan? Lilin yang dimana orang-orang tuh makin banyak yang nonton gitu. Ibaratnya kayak gitu, gue dikelilingin gitu loh. Nah itu yang gue nggak pernah lebih dari 5 menit. Ya dari situ, oh mungkin gue masih pikir positif dong ya kan. Gue masih pikir positif kalau wah ini mah mungkin biar gue lebih kuat kali gitu kan, biar nggak takut sama hal-hal yang kayak gitu kan. Nah ya udah, selang berapa waktu gitu kan, hampir setiap kali disuruh semedi, akhirnya ya gue mulai terbiasa gitu dengan wajah-wajah yang aneh-aneh itu ya kan. Gue malah nganggepnya itu bukan apa ya, kalau dibilang hantu ya memang gitu kan, mungkin jin memang. Tapi sampai ke sini gue mikirnya itu kayak sesuatu, gue nganggepnya biar gue nggak takut gitu ya. Gue nganggepnya kayak itu orang tapi mukanya cacat. Itu orang, lu orang cacat gitu. Jadi gue masih menanggapnya itu. Cuman tetap aja ya, yang apa namanya, makin kesini tuh gue emang diliatin pas ketika waktu itu. Tapi pas gue udah semenjak nggak di situ, ya gue kayak lebih peka aja gitu. Walaupun gue nggak bisa lihat gitu kan, pas udah semenjak dari situ, ya udah kayak dilepas gitu kan. Udah dari situ kayak gue lebih peka kalau misalkan auranya gimana di suatu tempat, misalkan kayak gue diliatin dari sisi mana, atau gue lagi mandi kayak ada ventilasi gitu kayak gue ngerasa diliatin. Nah itu lebih peka gitu kan ya. Terus balik lagi soal perguruan bela diri ini, ada satu dimana gue mulai ngerasa ini bener-bener aneh, ini bener-bener nggak bisa gue tolerir, dan gue ngerasa ini bener-bener sesat. Ada satu masa gitu kan, dimana ini guru gue, kalau gue bilang sakti memang, gue nganggapnya emang sakti ini orang, gue nganggapnya sakti. Ada satu masa dimana dia bisa ngelihat anak-anak muridnya dari jauh. Dia bisa ngelihat anak-anak muridnya itu dari jauh lagi ngapain aja, lagi ngelakuin sesuatu apa, bahkan di rumahnya lagi ngapain gitu. Bahkan di rumahnya dia tahu, walaupun lagi tidur tuh bocah ya, tapi dia tahu kayak pergerakan kita tuh selalu diawasin gitu kan. Nah yang bikin gue bener-bener ngeganjel di hati, sampai dia bilang dia nggak bisa nembusin ke rumah gue. Nah itu yang bikin gue bener-bener ganjel. Kata gue, loh emang di rumah gue ada apa gitu kan. Itu masih dalam hati kan. Nah akhirnya dia sempat ngajak gue ngobrol berdua gitu kan. Dia ngajak gue ngobrol berdua. Dia nanya, "Ja, Bapak ada pernah ke pesantren gak, ke Cirebon gitu kan, ketemu kiai siapa?" Gue bilang, "Enggak om, bapaknya saya cuma supir angkot gitu kan, sehari-hari juga narik gitu. Narik juga ya udah dari pagi narik sampai malam udah gitu aja setiap hari. Ibu gimana?" Ya ibu cuman ibu rumah tangga ya, kadang cuman cuci gosok di laundry gitu kan. Boro-boro mau ke Cirebon, duit aja kagak punya gitu kan. Dari situ gue mikir kan awalnya, wah rumah lu nih ada kayak dinding penghalang yang gue aja nggak bisa masuk. Ini nggak tahu nih, gue tolak balanya kencang banget kata dia. Gue nggak tahu nih tolak balanya apaan gitu kan. Gue mikir kan, ya, yang gue ingat nyokap gue sering ngaji gitu. Kalau di rumah waktu awal gue pindah aja ke rumah itu ya dia cuman bacain surat Al-Baqarah aja selama 3 hari itu gitu kan, dihatamin aja itu Al-Baqarah. Nah gue mikir di situ ya kan, kalau ternyata wah kalaupun ini ilmu putih
ini harusnya bisa tembus dong, iya kan? Kalau kita pikir secara logika aja loh, ya berarti kan sama-sama putih masuk dong. Lah kalau dia nggak bisa tembus, artinya kan berlawanan nih, ya kan? Artinya berlawanan. Nah, mulai dari situ gue berpikir kalau ternyata, wah ini nih mulai nggak beres nih. Gue yakin kalau sesuatu hal-hal yang gue jalanin itu nggak masih ini sesat. Ini sesat, nih musyrik gitu kan. Dan nggak lama setelah itu, tapi gue udah ada pikiran, gue harus keluar. Tapi gue nggak berani dong gitu kan. Kalau misalkan gue bilang saya langsung keluar, otomatis kan gue ditanya kenapa gitu kan. Ada apa? Yang ada malah ketahan-tahan dong, ya kan. Nah akhirnya ya udahlah, masih proses itu gue ikutin gitu kan, dari mulai semedi, terus kayak apa namanya makan sesuatu, sampai gue pernah makan itu roti. Roti itu rotinya dari dia sama minyak goreng. Di mana-mana roti itu kan ya sewajarnya roti enak aja gitu walaupun nggak pakai apa-apa ya. Ini gue pertama kali ngerasain roti pahit banget. Roti pahit, terus minumnya itu bukan air. Yang minumnya itu minyak goreng. Nah, itu dari dia. Jadi rotinya ditelen, dimakan, itu baru minumnya pakai minyak goreng. Asli itu pahit banget. Udah, nggak lama dari situ buat meyakinkan lagi kalau ini emang perguruan bener gitu kan. Dia punya anak. Ya mungkin ilmu anaknya ini lebih tinggi lah daripada sekelas teman-teman gue gitu kan. Akhirnya dia coba buktiin, nih anak gue bisa kebal. Iya, ini gue ngeliat sendiri tuh posisinya yang di tempat sekolah itu, karena dia penjaga sekolahan situ kan. Ya orang-orang udah mandang dia emang punya ilmu gitu kan. Ya udah, dia emang cukup disegani, ya udah. Sampai ada satu ketika buat mempraktekkan itu, dicobalah golok nih. Runcing banget, golok tajem banget, asli golok masih baru, mulus. Wah, udah gitu kan. Kumpulin lah nih anak-anak muridnya gitu kan, kumpulin anak-anak muridnya. Nah, di situ pertama dia bawa gedebong pisang, kayu, sama ya semacam ranting-ranting dan macamnya gitu kan. Dia tes dulu tuh ya kan. Set, ya gedebong pisang kebelah, kayu kebelah, ranting-ranting gitu apalagi langsung patah gitu kan. Nah akhirnya suruh coba jajal nih anaknya sendiri nih. Disuruh coba jajal anaknya sendiri kan. Suruh tiduran. Udah tuh. Tiduran terus kayak diisi, gue nggak tahu dari gerakannya, pokoknya tiduran nih. Ibaratnya ini anaknya tiduran ya. Dia kayak ngisi itu dari kepala diinin sampai badan, kaki gitu. Udah. Gak lama udah suruh tahan napas aja gitu, biasa kan. Golok luncing banget nih kan. Gue anjing lihat itu. Geter gue, hati gue. Gue ngeri kalau gagal gimana ini. Dicoba anaknya sendiri. Anjing itu gue ekstrim banget gitu kan. Nah, dicoba lagi ke gedebong pisang di sebelahannya itu, coba nih, lu lihat ya. Coba gedebong pisang kebelah, tajem. Cobalah tuh ke anaknya kan. Nggak pakai ancang-ancang lagi, langsung pak. Itu udah kayak besi atau kayu gitu ya. Badan bro, buka baju gitu, buka baju cuma celana kolor dong pendek, ke badan gua. Gila, gua nggak habis pikir itu. Enggak apa-apa, cuman berkali-kali itu kan, tak. Ya, gedebong pisang aja yang kencang aja kebelah. Ini badan.
tek, ibaratnya ya ini golok berkali-kali. Tinggal cuman ninggalin bekas kayak sabetan apa sih merah gitu. Gue anjing tuh bilang. Di situ gue mulai mikir, wah ini kebal sih kebal, tapi agak aneh juga gitu kan. Semenjak setelah kejadian-kejadian mulai ilmu-ilmu mistis itu gitu kan, pembelajaran itu sampai gue ngeliat depan mata gue sendiri, ya gue yang lain ngeliat, wah gila, ini udah gila ini. Itu pertama kalinya gue ngeliat ilmu kebal asli, karena gue pikir selama ini paling kalau misalkan tawuran atau apa gitu orang ilmu kebal kena ini sebenarnya berdarah kali, cuman ketutupan aja gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Sampai pas gue ngeliat asli, wah gokil sih ini. Itu yang gue masih inget agak-agak gimana gitu ya, yang bikin gue ke-trigger, gue jadi takut buat keluar gitu. Di situ gue jadi, ya udahlah, udah dari situ mulai lagi gitu kan. Nah tapi anehnya itu selama beberapa bulan itu udah masuk bulan-bulan ke 9 lah, gue dari 2016 pertengahan sampai 2017 sekitaran bulan Maret. Ya bulan Maret. Ini bulan Maret itu di situ gue kayak apa ya? Kayak udah kayaknya gue harus keluar nih. Gue harus keluar. Tapi gue nggak berani. Dan lagi menurut gue udah nggak wajar itu karena masa gue selama 9 bulan tapi belajar bela dirinya paling cuma 20%. Gue cuman belajar kayak kuda-kuda sampai belajar nonjok gitu 9 bulan, sisanya cuman hal-hal gitu semua, hal-hal mistis itu. Dan ya udah perlahan-lahan gitu kan, gue mulai nggak sering datang gitu. Cuman sekali datang gitu kan, kalau ditanya sama guru gue itu, lu sibukannya apa aja sekarang gitu kan, jarang mari gitu kan. Gue bilang, wah saya lagi sibuk persiapan lomba gitu, persiapan lomba organisasi, karena gue nyari selah nih buat bisa cabut gitu kan. Buat bisa cabut, gue nyari selah. Gue ikutlah satu organisasi di sekolah gue. Memang banyak kegiatannya dan ada kegiatan-kegiatan lomba. Dari situlah gue jadi kayak punya alasan buat nggak sering datang gitu kan. Tapi gue masih mikir kayak, aduh ini semua hal-hal yang udah masuk ke badan gue gitu kan, ini masih nempel nggak sih? Nah, karena gue pernah saking penasaran gue baca-baca gitu kan di Google atau di YouTube gitu kan, kalau yang susah dikeluarin tuh yang kayak gimana sih? Apakah yang ditempel atau yang gimana? Justru ternyata yang dimakan, ditelan ke badan kita sendiri. Itu yang katanya udah ibaratnya susah. Gue kan mikirnya udah nggak nyaman, ini udah lain, ini bukan bela diri, tapi ini ke hal-hal yang gaib. Berarti di 9 bulan itu tuh yang lo udah mulai kegiatan, di situ perlahannya lo bener-bener stopnya. Iya. Dan ada menyatakan keluarnya nggak? Enggak. Enggak, karena menghilang. Iya, karena gue nggak berani. Walaupun gue sering dicariin, gue sering dicariin sama anak-anak yang teman-teman gue yang lain, entah itu ke rumah gue atau sekolah, gue sering banget dicariin. Cuman gue kayak selalu ngejauh. Ya karena gue terlalu takut. Setelah ngeliat kejadian-kejadian kayak gitu kan, gue selalu kayak kebayang-bayang, aduh gue bisa keluar nggak sih dari sini, ibaratnya lu masuk ke lingkaran setan nih, tapi lu mau keluar tuh nggak bisa gitu. Walaupun ketakutan ya. Nah kayak ada teror sendiri gitu, kayak gimana gue caranya keluar gitu. Asli sampai aduh gue cerita lah ke nyokap gini kan. Kalau nyokap kan bilang ya udah
sholat aja gitu kan, tobat ngaji gini. Cuman tetap nggak hilang. Pikiran-pikiran, rasa-rasa hal-hal yang begitu tuh nggak hilang. Nah, ya udah. Akhirnya selama mulai setelah 3 bulan terakhir, gue pelan baru gue menghilang secara total aja gitu. Karena kalaupun gue bilang datang, gue yakin nggak bakal sih. Nggak bakal diizinin. Karena setelah ngelihat hal-hal ibaratnya kan, gue udah tahu nih. Otomatis kan, wah ini bocah jangan sampai kelepas nih, atau enggak dia ngasih tahu yang lain gitu kan. Ya kan ibaratnya kayak gitu kan, kalau orang kan. Nah kalau ibaratnya kalau sampai ini bocah lepas ya cepu nih. Ya kan gue jadi ke-trigger sendiri gitu. Dan rahasia-rahasianya dia juga bisa terbongkar ibaratnya sama lo gitu ya. Nah itu dari situ udah akhirnya selama itu gue udah melepas, udahlah gue mungkin emang udah bukan gue ngerasa itu udah nggak nyaman, gue itu udah ngerasa wah ini aneh, ini udah nggak wajar gitu kan. Ya udah akhirnya disitulah gue cari kegiatan lain yang akhirnya bisa ngilangin itu. Nah setelah lo bener-bener nggak datang ke sana lepas kayak gitu, ada pengaruhnya nggak sama badan lo dengan yang selama ini lo pelajarin, dan di saat lo stop itu ada pengaruhnya nggak sama badan lo? Kalau pengaruh gue sih belum tahu jelas detail gimana ya, karena gue ngerasa ya udah ininya aja. Cuman kan yang namanya kayak gue pernah dimakan sesuatu yang buat kata ilmu kebal gitu kan. Nah akhirnya ada satu ketika di mana ini gue nih luka nih, tadinya panjang gitu kan, dan gue ngeri gitu kan. Ya awalnya sih gue kena nggak sengaja kayak kena seng gitu, kena seng tapi kayak seret gitu, ser gitu kan, sampai sini kebuka luka nganga tuh. Luka nganga. Nah di situ gue mikir kalau wah udah hilang kali gitu, udah ditarik kali gitu kan, karena ya sebelumnya emang nggak pernah kenapa-napa. Nah di situ antara dua hal tuh, antara beneran ini kebal atau udah ditarik. Nah itu yang masih jadi pertanyaan gue. Walaupun gue ngelihat sendiri, ya itu yang masih temen gue juga anaknya dari guru gue itu kebal. Dengan sabetan golok yang tajam itu tadi ya. Cuman setelahnya lo nggak ada sakit atau apa setelah lepas dari sana? Nggak ada ya. Alhamdulillahnya setelah gue lepas, gue nggak tahu sih beneran dilepasin atau enggak. Cuman setelahnya ya udah nggak ada gejala apa-apa, nggak ada gejala ini segala macem gitu kan. Dengan yang pantauan dia dari jauh bisa melihat murid-muridnya itu, ya alhamdulillahnya pun lo nggak kenapa-napa ya? Enggak, alhamdulillahnya. Ya paling efeknya itu, gue jadi kayak lebih peka dengan hal-hal yang berbau-bau mistis. Walaupun itu cuman gue yang ngalamin sendiri. Walaupun di saat gue udah nggak itu kan, gue udah nggak pernah ikutin semedi itu, gue nggak bisa ngelihat hal-hal yang jin yang nggak ada bentuk, yang ada segala macem. Sampai yang kodam yang pernah diliatin tuh kayak macan gede, hitam, sangar, dan itu kalau misalkan dia datang hawanya panas. Nah itu dari situ gue udah mulai nggak dikasih lihat lagi mungkin gitu kan. Cuman efeknya gue jadi lebih peka aja. Sampai kadang di rumah gue itu kalau gue lagi sendirian nih, nyokap bokap pergi atau abang gue pergi, gue lagi sendirian di kamar, itu kayak sering aja ada yang lari-lari di tangga, kayak iseng. Atau enggak yang masih sampai sekarang nih ya, sampai sekarang itu kayak gue lagi di rumah, gue kan emang sering begadang gitu kan, kadang-kadang kayak di ruang tamu gitu ngerasa kayak ada sesuatu yang lewat, kayak ngerasa ada
yang liatin, ada yang mantau gue. Walaupun gue nggak ngeliat, tapi feeling gue tuh ini ada. Lo ngerasain itu? Ngerasain gitu. Walaupun gak ngeliat langsung ya? Walaupun gak ngeliat langsung ya, semenjak dari situ efeknya sampai sekarang itu. Mungkin imbas dari semedi lo di sana juga ya? Mungkin ya imbas dari gue semedi itu, terus dari gue belajar apa namanya yang kayak katanya ilmu kebatinan kayak gitu. Mungkin itu efek imbas daripada perguruan bela diri yang awalnya gue pikir ini bela diri, tapi ini udah kayak sekte gue bilang. Dan menurut lo awalnya ya keren kalau bisa ya? Keren kalau hebat bisa. Nih kalau gue bisa nih hebat gitu ya. Hebat gitu kan, ibaratnya gue awal udah mikir itu kalau gue tahu gue maju aja paling depan gitu kan, tebas ini ibaratnya. Cepet gue mikir lagi, aduh emang mungkin gue kebal tapi kalau gue mati, ini kan kebal ibaratnya kebal kagak, mati iya. Terus jalur sesat itu juga yang jadi ketakutan lo ya? Itu juga yang jadi ketakutan gue, sampai akhirnya gue berpikir udah gue harus stop. Nah, di si guru lo ini itu kan mempraktekkan ke anaknya itu di saat lo udah mulai berpikir kayaknya gue harus stop nih. Nah, dia baru mempraktekkan itu dan memanggil semua murid-muridnya. Nah, berarti menurut lo dengan dia memanggil anak-anaknya itu setelah lo berpikiran itu, berarti guru lo sebenarnya kayak tahu dong apa yang ada di isi otaknya si anak-anak? Itu dia, makanya gue juga kayak seakan-akan dia tahu nih, kayak dia pengen, kayak gue tahu mungkin ya. Kan gue menghilang secara sendiri dan mungkin banyak diantara teman-teman gue yang lain sebenarnya mereka juga ngerasain yang sama. Mereka takut tapi mereka nggak mau ngomong, kayak lebih pendem aja sendiri. Akhirnya ya mungkin guru gue itu menyadari itu dan diperkuat lagi dengan dicontohin sama dia dengan tujuan awal gitu, dengan tujuan awal gue pengen begini gitu kan. Dibuletin lagi tekad anak-anak dengan melihat kesaktian itu. Dengan kesaktian itu. Ya justru gue mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman gue ada yang wah oke nih. Cuman gue berpikir udah. Buat lo malah makin takut dengan melihat itu ya? Makin takut iya. Walaupun awalnya tujuan lo sebenarnya ke sana ya? Tujuan gue ke sana. Dan itu selain itu apa namanya? Ada lagi gue dikasih itu kayak ini, lu tau nggak? Yang parfum minyak gitu yang kayak buat sholat Jumat, apa sih? Yang oles kecil yang oles gitu ya? Kecil gitu kan? Yang oles kecil itu, terus gua di situ ada air kayak nggak tahu kayak air minyak gitu, cairan warna merah, dan di dalamnya tuh kayak ada tulisan Arab gundul gitu, dan gua harus ngolesin setiap hari Minggu malam Senin, terus Selasa sama malam Jumat. Nah itu harus diolesin tuh ke badan. Dan gue nggak tahu maksudnya apa. Setiap kali gue tanya, ini buat apa non? Udah ikutin aja. Ntar juga lu tahu sendiri. Terus berarti semua yang dikasih itu disuruh ikutin aja tanpa dikasih tahu alasannya? Tanpa dikasih tahu. Sekarang kan gue lama-lama mikir, gue ngikutin sesuatu yang gue nggak tahu itu, ya gue kayak orang goblok aja deh, kayak gue kesesat aja gitu di situ kan. Cuman diarahin begini gitu kan. Sampai gue disuruh beli gelang, terus sama kalung buat diisiin, buat apa namanya, buat dikasih itu, dikasih gue tuh waktu itu gelang gitu kan, dan gue disuruh beli juga buat apa namanya, katanya buat ngejaga gue. Jadi yang satu disimpan di rumah, yang satu dipakai. Nah itu gue mulai ngerasa aduh itu disuruh nyimpen barang-barang begini gitu kan. Udah gue taruh aja kan pas pengetahuan orang tua, gue taruh aja di lemari di bawah baju. Nah itu kan pas pengetahuan orang tua. Cuman rasa hati udah nggak enak ngejalaninnya. Ini udah nggak enak. Berarti nggak pernah lo praktekin langsung di jalanan juga? Gue pengen mempraktekkan,
ketika waktu itu gue ya ini sebenarnya pengalaman buruk sih, pernah ikut kayak tawuran gitu kan. Tapi guanya nggak pernah kena. Nah itu kayak selalu ada celah aja buat menghindar. Nggak pernah yang ada kontak fisik sama sajam atau apapun itu ya. Nah karena dia bilang begini, kalau misalkan lu nyoba ke diri lu sendiri, lu bakal luka. Tapi kalau orang yang gitu ini punya niat jahat atau apa, nggak bakal lu luka atau kenapa-napa gitu. Berarti nggak ada saat untuk lo mencoba itu, karena nggak boleh. Kalau sendiri nggak bisa, kalau orang yang ngenain nggak tahu ya berhasil apa enggak gitu ya. Setiap gua kayak tawuran gitu kan, maju aja gua gitu. Tapi nggak ada celah yang dimana kena orang ke lo. Tapi mental otomatis. Mental otomatis udah naik tuh ya. Mental naik, udah pede aja berat bawaannya gitu kan, pede aja, cuman nggak kena gitu. Berarti itu pun ilmunya itu pun belum teruji sama lo karena nggak pernah ada kontak langsung. Nah, dan nggak pernah dicobain sama guru lo ke murid-murid yang lain selain anaknya? Belum. Oh, baru si anaknya doang? Baru si anaknya itu. Selama itu ya yang gue lihat baru si anaknya itu. Ya mungkin gue berpikirnya ya karena ini anaknya mungkin kan dari awal lahir udah diisiin terus kali gitu kan, karena gue kan masih baru. Nah itu ya itu diujinya dengan anaknya itu yang gue lihat. Jadi nah di awal lo masuk ke perguruan ini nih, ini yang ngajak si anaknya guru itu atau temen lu? Temen gue. Tapi temen lu ikutan juga? Temen gue ikutan juga. Dan barengan sama lo cabutnya? Atau dia duluan atau dia belakangan? Dia belakangan. Oh, dia ngelanjut dulu? Dia ngelanjut awal ya, pokoknya selama gue udah mulai gak sering kelihatan, dia nanya ke gue gitu kan, berkali-kali kayak coba ngedeketin gue, cuman gue mikir ini cepu nih kali ini, cepu nih kan, buat narik lagi. Iya kan, namanya kayak gitu bisa aja buat narik lagi. Akhirnya udah dia datang dia nanya, lu ngapa aja gitu kan, gue ceritain aja gitu kan, gue ngerasa gue udah gak nyaman, gue ngerasa ini udah sesuatu hal yang aneh. Kalaupun ilmu putih nggak ada tuh kayak gini-gini gitu kan, ilmu putih, ilmu hitam apa gimana gue nggak paham. Tapi buktinya aja dia pengen nembusin ke rumah gue aja dia nggak bisa, padahal nyokap bokap gue mana ada yang ngerti gitu-gituan gitu kan, tahu itu cuma ngaji, sholat ngaji gitu doang. Berarti lo terakhirnya lo jujur ke temen lo yang ngajak ini? Terakhirnya gue jujur ke teman gue yang ngajak itu. Yaudah nggak lama dia juga mulai berkurang ya udah. Sampai sekarang gue belum tahu lagi sih kabar teman gue itu, gue belum pernah ketemu lagi. Berarti selama lo belajar ini yang katanya ilmu putih ini nggak ada seperti ngaji atau apapun itu nggak ada tuh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah ada pelajaran tentang keagamaan gitu? Nggak ada. Lebih ke leluhur. Itu terus yang dibahas ya? Iya, leluhur kodam apa namanya, kodam ajudan Prabu Siliwangi. Leluhur pendekar yang hidup di zaman dulu. Lebih ke situ yang dibahas sama yang selalu ditariknya itu. Tanpa ada pengajian atau apa yang katanya itu ilmu putih ya? Iya. Nggak ada itu yang model-model atau pengajian atau gimana, nggak ada. Dan yang paling pertama lo lakuin di sana itu malah bukan bela dirinya ya, tadi lo bilang ya? Bukan bela dirinya. Disuruh semedinya itu? Disuruh semedinya itu. Yang menurut gue, wah itu baru gitu buat gue kan. Ya mungkin gue nggak tahu ya apakah orang-orang di luar sana mungkin merasakan itu dan fine-fine aja. Cuman ini kan berdasarkan pengalaman gue sendiri. Kalau menurut gue ya itu bukan suatu anugerah gitu kan. Kecuali gue gue lagi nggak napa-napa terus gue punya anugerah tersendiri yang tiba-tiba gue bisa ngeliat atau tiba-tiba gue bisa ngerasain, ya mungkin itu datangnya dari di atas gitu kan. Cuman kalau kayak gitu gue merasa itu hal yang aneh. Yang selalu dibahas itu ya leluhur,
zaman dulu, sejarah, zaman-zaman kerajaan. Udah itu yang diisi kodam gitu kan. Terus gue pernah ditawarin, lu mau nggak aja nih, mau kasih gitu kan, pendekar. Tapi mandatnya satu, setiap malam Jumat kasih gudang garam merah. Udah Disuruh ngasih gudang garam merah ke siapa? Nah jadi disuruh kasih ke guru gue. Oh, Nanti dia yang ituin, dia yang ngurusin semuanya. dia yang ngurusin ya. Karena gue nggak bisa, gue nggak tahu gitu, tahu kodam apa gimana gitu. Pokoknya disuruh sama dia, Kalau dikasih ini lo ikutin, kasih ini lo ikutin tanpa kalau- sebabnya apa ya? Tanpa gue nggak tahu ini tujuannya buat apa, ini maksudnya apa. Itu cuman dia bilang udah ikutin aja, nanti juga lu tahu gitu kan. Udah kalau nyemplung jangan nanggung-nanggung, cemplung sekalian gitu. Tapi sekarang udah lo tinggalin tuh semua ya. Wah, udah sampai tuh ya. Itu minyak tuh, minyak yang merahnya itu. Kan namanya benda-benda kayak gitu gue mikir kan, kalaupun gue buang entah dia masih ada gitu aja, akhirnya gue bakar. Model-model gelang gitu segala macem, benda-benda yang pernah dikasih gitu kan, termasuk kayak ada teks-teks kayak bahasa Arabnya itu gue bakar. Lo bakar semuanya tuh. Gue bakar peninggalan dari yang udah dikasih gue bakar. Nggak ada yang gue sisain. Gue cari semuanya, gue lupa di mana-mana, gue bakar semua. Nggak ada, udah gue takut gue. Tutup buku deh tuh. Tutup buku ya, ibaratnya harapan gue ya semoga aja sampai sekarang ini benih-benih yang dia taruh gitu kan di badan gue harapannya sih udah hilang. Ya, dan semoga nggak ada permasalahan apapun ke badan lo nantinya ya. Iya, itu dia. Dan yang gue heran nih ya nih, dia kayak udah memprediksi gue. Katanya ntar lu dewasa, lu ke Aceh gitu. Dan tahun depan rencana nyokap bokap punya planning buat kesana. Dan itu benar? Itu ntar tahun depan nih, udah maksud gue liat lah. Kok kayak yang pernah dikasih tahu dulu nih sama dia nih. Oh jadi dia pernah ngomong itu dan tahun depannya bokap nyokap lo beneran ada planning ke Aceh? Enggak, mulai tahun 2023 nanti udah ada planning dan udah dikumpulin dari sekarang buat kesana. Ya gue nggak tahu untuk pindah tinggal di sana gitu? Lebih ke berkunjung sih, tapi lumayan lama, sekitar 1 bulanan gitu kan. Dan gue juga disuruh ikut kesana. Dan berarti ada kejadian dari omongan dia yang masa lampau tuh di sekarang? Iya, gue bilang ya itu yang kenapa gue bilang dia sakti. Kok ini orang tahu kayak masa lalu gue, sampai kayak dia mencoba memprediksi ke depannya gimana. Dan lo nggak pernah ngasih tahu kalau lo orang Aceh juga ya sebelumnya? Kagak. Itu gue nggak pernah ngasih tahu. Tapi dia tahu. Gue bingung itu yang sampai gue nggak habis pikir sampai sekarang. Dan itu trigger awal yang bikin lo kayaknya boleh nih gitu ya. Karena ilmu-ilmu jadi awal yang ditunjukin ke lo. Ya itu kayak membuktikan kalau dia ini punya kelebihan, dia ini sakti gitu kan. Nah itu yang gue berpikir, boleh lah gue berguru sama dia nih kan. Nah tapi kenyataannya, waduh dalamnya kok malah dunia-dunia yang gue sendiri nggak berani buat ngejelajahin. Bisa dibilang gelap lah ya. Gelap, cukup gelap sih. Kalau menurut gue itu cukup serem lah. Waduh. Nih teman-teman bisa komentar di kolom komentar tentang apa yang pernah dialami nih sama Bang Reza nih. Apa kalian ada yang pernah ngalamin hal ini juga atau bagaimana? Lo bisa tulis di kolom komentar. Bang Reza, terima kasih banyak ya udah siap. Cerita pengalamannya di Narasi Misteri. Siap, terima kasih juga Bang Randi yang udah menyempatkan waktunya mendengarkan gua buat bercerita nih di Narasi Misteri gitu kan. Mungkin kan dari pengalaman narasumber-narasumber yang lain bisa jadi satu wawasan tersendiri gitu kan buat orang-orang yang mungkin aja mengalami hal yang sama
seperti gua gitu. Dan mudah-mudahan kalau ada orang yang menonton ini jangan sampai kecemplung kayak lo atau dicari tahu dulu. Betul. Dicari tahu dulu sebelum lo salah ngambil jalan. Betul, ya. Betul. Nah, tetap ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua ya. Iya, betul. Dan itu saran gue satu kayak yang dibilang tadi sama Bang Randi, kalau ketika lu pengen mempelajari sesuatu, entah itu apapun, lu harus ketahui dulu apa yang lu pelajarin. Iya. Jangan sampai lu terjebak dalam situasi yang lu sendiri nggak bisa berbuat apa-apa di dalamnya. Jangan sekedar ikut-ikutan aja Betul, ya. jangan sekedar ikut-ikutan, malah itu bisa ngebayain diri lu sendiri nantinya. Bang Reja, thank you ya. Lo punya Instagram apa? Siapa tahu ada teman-teman yang mau lihat Instagram lu? Ada. Apa tuh? Instagram gua Reza PPTR underscore. Oh iya. Buat lo lagi ada usaha ya katanya ya? Iya. Ada Instagramnya juga nggak? Ada. Apa tuh? Instagramnya CS Stick namanya. CS Stick. CEE Stick. Gitu. Oke. Itu ada online-nya juga. Ini kuliner ya? Kuliner. Kebetulan ada online-nya juga. Kalau online sih gue masih belum buat bikin itu ya. Cuman kalau buat sementara ini datang ke outlet langsung aja gitu, datang ke tempat karena masih baru ngerintis dan ini kaki lima. Nah, lo bisa tahu alamatnya dari kunjungin aja Instagramnya langsung ke CS Stick tadi ya. CS Stick. Bang Reja, sekali lagi thank you ya. Siap, terima kasih juga Bang Randi. Nah, buat lo yang punya cerita kayak Bang Reza, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke info.narasimisteri@gmail.com. Dan jangan lupa komen di bawah gimana pengalaman dari Bang Reza tadi. Dan share sebanyak-banyaknya video ini biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi yang di luar nalar tapi terjadi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa buat kalian follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan terus support Narasi Misteri biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman dari orang di luar sana. Kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,